Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan renovasi rumah seperti memasang rak dinding, lukisan, atau peralatan lainnya seringkali memerlukan proses pengeboran dinding. Namun, di balik dinding rumah biasanya terdapat jalur kabel listrik yang tidak terlihat dari luar. Jika pengeboran mengenai kabel listrik, hal ini dapat menyebabkan kerusakan instalasi listrik, korsleting, bahkan berpotensi membahayakan penghuni rumah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat yang dapat mendeteksi keberadaan kabel listrik di dalam dinding sebelum proses pengeboran dilakukan. Alat pendeteksi kabel listrik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetika. Elektromagnetika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara listrik dan magnet serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Konsep ini menjelaskan bahwa fenomena listrik dan magnet sebenarnya tidak terpisah, melainkan saling berkaitan dan dapat menghasilkan berbagai efek yang dapat dimanfaatkan dalam teknologi. Salah satu prinsip dasar dalam elektromagnetika menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar seperti kabel listrik akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet ini terbentuk karena adanya pergerakan muatan listrik di dalam penghantar tersebut. Ketika elektron bergerak melalui kabel akibat adanya arus listrik, maka di sekitar kabel akan terbentuk garis-garis medan magnet yang akan melingkar mengelilingi penghantar. Dalam instalasi listrik di rumah tangga, arus listrik yang akan digunakan adalah arus bolak-balik atau arus AC. Pada arus AC, aliran-aliran arus listrik berubah secara periodik dari positif ke negatif dengan frekuensi tertentu yang diukur dalam satuan Hz. Di Indonesia, frekuensi listrik di rumah tangga umumnya sekitar 50 Hz, yang berarti arah aliran listrik berubah sebanyak 50 kali setiap detik. Dalam alat pendeteksi kabel listrik di dalam dinding memiliki beberapa komponen yang akan dipakai. Salah satunya ada sensor medan magnet atau coil. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi medan magnet yang akan dihasilkan oleh arus listrik pada kabel di dalam dinding. Selanjutnya ada ESP microcontroller. Microcontroller berfungsi untuk mengelola sinyal yang diterima dari sensor sehingga alat dapat menentukan apakah terdapat kabel listrik ataupun tidak. Nah, nggak lupa nih resistor. Resistor berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian agar komponen seperti LED tidak rusak. Pastinya kita akan memerlukan LED indikator. LED ini berfungsi sebagai penanda visual yang akan menyala ketika alat mendeteksi adanya kabel listrik di dalam dinding. Dan terakhir ada baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber daya yang memberikan tegangan listrik untuk menghidupkan seluruh rangkaian alat. Ketika sensor menangkap perubahan medan magnet, sinyal tersebut akan dikirim ke rangkaian elektronika untuk diproses. Setelah diproses, rangkaian akan mengaktifkan indikator seperti lampu LED yang menunjukkan adanya kabel listrik di balik dinding. Jadi, kalian tahu nggak nih bagaimana cara kerja dari alat ini? Kalau belum tahu, yuk simak video penjelasan berikut ini. Nah, jadi cara kerja alat pendeteksi kabel listrik cukup sederhana. Ketika alat digerakkan di permukaan dinding, sensor pada alat akan memantau keberadaan medan magnet di sekitarnya. Jika di dalam dinding terdapat kabel yang sedang dialiri arus alir listrik, maka medan magnet akan terbentuk di sekitar kabel tersebut. Sensor akan mendeteksi perubahan medan magnet tersebut dan mengirimkan sinyal ke rangkaian elektronik. Selanjutnya,
Rangkaian akan mengaktifkan indikator berupa lampu LED atau bunyi tertentu sebagai tanda bahwa terdapat kabel listrik di balik dinding. Namun, alat ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kemampuan deteksinya yang bergantung pada adanya arus listrik yang mengalir pada kabel. Jika kabel tidak sedang dialiri listrik, maka medan magnet yang dihasilkan sangat kecil atau bahkan tidak ada, sehingga sensor mungkin tidak dapat mendeteksinya. Kekurangan lainnya juga dapat dipengaruhi oleh ketebalan dinding atau material yang digunakan pada dinding tersebut. Dinding yang terlalu tebal atau terbuat dari bahan tertentu dapat mengurangi kemampuan sensor dalam menangkap medan magnet dari kabel listrik. Yang terakhir, kemungkinan adanya gangguan dari medan elektronik lain di sekitar lingkungan, seperti dari peralatan elektronik atau instalasi listrik lain. Gangguan ini dapat mempengaruhi pembacaan sensor sehingga hasil deteksi menjadi kurang akurat. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, alat ini tetap sangat bermanfaat sebagai alat bantu untuk meningkatkan keamanan saat melakukan penggambaran atau renovasi pada dinding.